Halo? Ya, halo. Ya. Kayaknya nggak ada perubahan ya dari tahun 84 ini. Ada perubahan sedikit sekarang, Om. Ya. Kemarin ada salah satu cucu lah, itu memberikan sumbangsihnya berupa atap. Atapnya gitu. kemarin Dulu bocor. asbes kayaknya. Ya, bocor. Dulu bocor. Nah, ini Ya, ya. atapnya. Oh, udah genteng ya? Bukan. Apa ya? Gelombang, asbes gelombang. Asbes ya, gelombang. asbes gelombang. Kalau kemarin kan sudah jebol, sudah. Ya. Kalau hujan itu Ya dari tahun 84 kalau nggak keliru dulu saya ikut. Itu awal-awal ikut. Mbah Kakung. Mbah Kakung itu dulu masih airnya masuk. Masih ada keturunannya di Mbah Kramal ke sana. Itu di depan masih ada Wit Nogasari enggak ya? Sinyalnya anu. Ya nyala ya Om ya. Barusan diperbaiki ya. Halo. Masuk Bu. Masuk, suaranya masuk. Itu suaranya Yang Om Zeta masih di mute itu. Oke. Ya, udah. Ya, ini yang tengah adalah makam dari Eyang Kramalaksana. Yang sebelah kanan adalah makam dari Raden Ajeng Inten, putri dari Eyang Kertinegara, Adipati Gunung, yang kemudian dikenal dengan bahasa Jawa tidak menyebutnya dengan Raden Ajeng, tapi Rainten atau Rainten. Kalau lebih banyak dikenal dengan itu, jadi bukan Raden Ajeng Inten, tapi Rainten. Nah, itu ada salah penulisan sehingga terbacanya Rainten. Ini makam beliau. Kemudian yang sebelah timurnya, yang kedua ini juga adalah istri beliau, putri dari salah satu Adipati Banyumas. Beliau ini juga dimakamkan di sini. Dari
dua keturunan ini yang menyebar di Jawa Tengah, yang sampai dengan Malaysia, Singapura, Brunei itu dari keturunan dari Raden Ayu Inten, Raden Ajeng Inten ini. Sedangkan yang kami yang dari Jawa Timur adalah dari istri yang pertama, Nyai Endang Sulastri. Nah, itu yang menyebar ke Jawa Timur dan makamnya ada di daerah Rembang. Jadi beliau ini adalah leluhur kita, inilah kondisinya dan tidak pernah berubah sejak direhab makam oleh pendahulu kita, para sesepuh kita yang dipimpin oleh almarhum Eyang Tarjo. Ini adalah bangunan yang sudah berusia cukup lama, kondisinya seperti ini. Alhamdulillah untuk atap yang bulan kemarin bocor, minggu kemarin sudah diperbaiki oleh salah satu keturunan dari Eyang Kramalaksana, keluarga kita, yaitu Mas Ajis. Dan sekarang sudah kondisinya sudah cukup bagus lah, artinya tidak ada air yang masuk. Hanya mungkin ini ya, Ya, ini. yang bangun punyanya Gurunya ini yang memang harus. Ya ini kan ini masih harus ditunjang karena Soko gurunya ini harus lebih kuat karena menggunakan bambu ya. ya, masih nanti kita akan coba koordinasi dengan juru kunci Imin di sini. Yang jelas inilah kondisi makam, sampai kapanpun makam ini tidak akan kita sentuh. Kita biarkan seperti ini, justru pengakuan cagar budaya itu adalah dalam kondisi makam yang seperti ini. Sedangkan bangunannya tidak masuk pada penilaian bangunan cagar budaya, tapi benda cagar budayanya adalah makam, kondisi makam ini. Nah, ini kondisinya. Jadi ini tempo hari ini yang namanya unur itu tempo hari sampai sudah tinggi karena bocor, kena air, turun. Tapi kata juru kunci nanti kalau dibiarkan saja ini akan naik lagi. Ini sudah berapa ratus tahun seperti ini kondisinya. Terakhir direhab oleh pendahulu-pendahulu kita yang dipimpin oleh Eyang Tarjo. Semakin tinggi umurnya Jadi, nah inilah yang sebetulnya kemarin cukup memprihatinkan karena atap makam ini rusak. Nah ini masih darurat. Ada bambu yang menyangga ke atas agar biar tidak ambrol. Sudah diperbaiki untuk atapnya. Temboknya sudah berumur sehingga sudah banyak yang retak-retak. pekan lang ambrol. Jadi kami tidak berani menyentuh karena kalau saya ini menyentuh karena tidak cukup berumur. Malam hari ini kegiatan kita memang berdoa khusus untuk leluhur kita sampai nanti tengah malam. Jadi ini adalah kondisi yang perlu diketahui oleh anak cucu keturunan Eyang Kramalaksana. Inilah kondisi makam leluhur kita. Di luar kita. Barangkali mungkin saya akan mencoba untuk membuka siapa sejatinya Eyang Kramalaksana sehingga beliau ditunjuk menjadi salah satu pejabat di era Mataram, Amangkurat II, Raja Mataram Islam. Kita keluar ya. Kita coba keluar ya. Ya, sini aja. Keluar. Backgroundnya tetap kayak makam aja. Ini malam hari ini saya bersama Bapak Ketua, Bapak Risyanto, di paling pojok, paling sangar ya. Kemana-mana bawa bulog. Sekarang bawa keris. Kemudian ada Mas Januar. Mas Januar ini dari Purwokerto. Beliau salah satu keturunan Eyang Kramalaksana yang di Purwokerto. Kemudian yang Baurekso, bawaannya petir. Pak Ari Kurniawan, Selang. Kebetulan harusnya ada pasangannya Om Basir, tapi karena beliaunya saat ini masih ada kegiatan live tadi. Perjanjian, jadi beliau
Masuk ya? masih ikut Suaranya. kegiatan ya. Ya. Dan ini Mas Ones kalau nah, ini metal, ini CS-nya Om Taraf ini. Papanya mana? Nah, beliau ada di Purwokerto saat ini, walaupun kesehariannya sebetulnya ada di Jakarta ya, Mbak. Ada di Jakarta. Nah, alhamdulillah pagi hari tadi sudah ada satu kegiatan seremonial di mana pemerintah daerah Kabupaten Kebumen yang diwakili oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan menyerahkan pelang cagar budaya yang sudah terpasang kepada keluarga yang diterimakan kepada sesepuh kita yang Suharjo MS Ramane Kang Mas Bambang Widiatmoko. Nah, sudah kita pasang. Ya, ini adalah bentuk pengakuan. Cuman pihak dinas meminta laporan resmi nanti setelah diterima dan dipasang pelang cagar budaya. Ini kami sebagai penerus dari pendalu-pendalu hanya sebatas berjuang mengembalikan jati diri keluarga Trans Krama Laksana, apa yang diamanahkan pendahulu kita, cita-cita beliau, yang Tarjo almarhum, yang Pranoto almarhum, yang Suharjo, yang Bagio, yang Giono, untuk menjadikan makam leluhur kita sebagai cagar budaya. Alhamdulillah, Mas Anto bersama tim yang berjuang kurang lebih 2 tahun sejak 2019 hari ini terwujud. Satu amanah leluhur, satu amanah dari para sesepuh kita. Hari ini sudah mampu kita wujudkan. Sedangkan masih banyak hal-hal lain yang perlu kita wujudkan sebagaimana cita-cita pendahulu-pendahulu kita. Membentuk satu keluarga besar yang solid dan guyup rukun. Itu yang tadi disampaikan oleh yang Sarjo, pesan beliau, ojo congkrah, jangan bubrah hanya karena persoalan-persoalan kecil. Kita lebih mengutamakan rasa persaudaraan di sini. Sehingga pesan beliau, jangan pernah permasalahan kecil dibesar-besarkan di dalam keluarga. Mari kita saling menghargai, saling menjaga. Si Deso Mawocoro, itu yang beliau sampaikan. Jadi setiap manusia pasti punya karakter yang berbeda-beda. Tentunya kita harus saling memahami. Sedulur selawase, barangkali banyak yang belum tahu siapa sebenarnya Raden Ngabei Krama Laksana yang kita cintai ini. Beliau seorang pejabat di eranya. Beliau seorang ulama di eranya. Namun masyarakat lebih mengenal beliau sebagai mantri pemajikan, pejabat penagih atau pengumpul pajak masyarakat yang kemudian diserahkan kepada Keraton Mataram Islam di bawah kepemimpinan Amangkurat II. Beliau ini putra dari Demang Kutowinangun Raden Ngabei Krama Yuda, dan alhamdulillah 2020 kita sudah menemukan makam dari Demang Kutowinangun, Ramanda dari Raden Ngabei Krama Laksana yang bernama Raden Ngabei Krama Yuda. Tempatnya ada di Kutowinangun di desa Kaliputih. Nah, kami sudah, dan di sana sudah ada kuncen dari keluarga kita sendiri juga yang merawat makam beliau. Nah, dari mana asal dari Raden Ngabei Krama Laksana ini? Beliau bukan putra asli Kebumen, karena beliau datang ke Kebumen dalam rangka membantu ramandanya, seorang Demang di Kutowinangun. Untuk apa? Untuk mengembalikan pusaka Keraton Mataram yang dicuri dalam tanda kutip oleh Raden Tumenggung Kertinegara. Nah, dalam membantu
Ramandanya inilah ada ketertarikan Tumenggung Kertinegara terhadap sosok Raden Ngabei Kramalaksana, di mana beliau seorang yang alim, kemudian mumpuni di dalam olah kanuragan karena beliau juga seorang istilahnya kalau pasukan ya atau istilahnya Manggolo Yudo. Bahasa yang jelas Manggolo Yudonya Keraton Mataram. Nah, dari kecakapan beliau inilah kemudian ada ketertarikan untuk mengambil menantu dan dinikahkan dengan putrinya yang bernama Roro Inten. Bernama atau masih lajang, masih bujang, namanya Roro Inten. Sedangkan setelah menikah berubah menjadi Raden Ayu atau Raden Ajeng Inten. Kalau ditulis menjadi RA Inten karena titiknya kadang terhapus, hilang, terbaca Ra Inten. Sebenarnya adalah Raden Ajeng atau Raden Ayu Inten. Nama gelar putri seorang bangsawan. Di dalam keluarga besar yang saat ini berkumpul, mayoritas 90% itu adalah keturunan yang dari Raden Ayu Inten ini. Jadi Kertinegara secara tidak langsung. Jadi yang sedang berkumpul itu mulai dari keluarga Kertanggala, kemudian turun ke yang sebelumnya, Nurea di Krama. Nah, itu adalah keluarga atau keturunan Kramalaksana yang dari jalur istri Raden Ayu Inten, putri dari Kertinegara. Sedangkan sebagian kecil itu berasal dari keluarga atau keturunan dari istri beliau yang putri dari salah satu adipati Banyumas. Makanya di dalam Babat Pasiluhur, nama beliau pun tercantum. Raden Ngabei Kramalaksana sebagai menantu adipati Banyumas. Kalau secara umum orang Kebumen lebih mengenal cerita tentang Raden Ngabei Kramalaksana ini ditulis di dalam Babat Seruni yang intinya adalah menceritakan tentang Raden Tumenggung Kertinegara. Namun di dalam babat itu juga disebutkan perjalanan pernikahan politik dalam arti tanda kutip. Beliaunya ini sangat jelas ditulis di sana. Dari mana asalnya, bersama siapa dan karena apa kemudian diambil menantu oleh Tumenggung Kertinegara. Raden Ngabei Kramalaksana pada dasarnya bukan nama asli. Ini adalah nama gelar yang diberikan oleh Amangkurat II terhadap beliau setelah mampu mengembalikan pusaka Jaberdas, namanya bentuknya sementara ini diyakini sebagai keris pusaka dari Keraton Mataram Islam yang dicuri dalam tanda kutip oleh Tumenggung Kertinegara. Nah, setelah mampu mengembalikan inilah beliau diberi gelar Raden Ngabei Kramalaksana dan diberi jabatan sebagai Mantri Pemajikan di wilayah Kebumen dan sekitarnya. Bukan hanya Selang, tapi meliputi Banyumas, Cilacap, kemudian Kutoarjo, Purbalingga. Itu adalah wilayah pajak yang dikumpulkan. Makanya di era itu pengumpulan pajak yang dari arah barat, dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara itu dibawa dulu berkumpul di Selang atau dulu Klagen Gilang nama awalnya. Nah, setelah dikumpulkan di sini, kemudian berangkat sama-sama ke Keraton Mataram di sana. Jadi yang mengawal, yang bertugas mengumpulkan adalah yang Raden Ngabei Kramalaksana, leluhur kita, kemudian disetorkan ke Mataram. Dengan catatan bahwa khusus untuk Klagen Gilang atau daerah Selang kekuasaan beliau ini tidak dipungut pajak atau dulu disebut dengan daerah Pardikan. Jadi wilayah Pardikan. Selang itu menjadi daerah Pardikan. Perlu diketahui bahwa nama Klagen Gilang atau Selang itu tidak seperti saat ini. Termasuk Kalirejo, Adi Karso itu adalah wilayah
Klagen Gilang atau Selang sekarang ini. Jadi ada wilayahnya lebih luas. Baru di era-era menjelang kemerdekaan itu baru terpecah menjadi 3 wilayah. Adikarso, Selang, dan Kalirejo. Nah, sedulur selawase yang saya hormati, masyarakat di sini tidak mengenal beliau sebagai ulama. Lebih mengenal beliau sebagai seorang sosok pejabat yang dugdeng kalau Jawa, bahasa Jawa. Apa itu dugdeng ya? Yang punya kesaktian yang luar biasa di dalam olah kanuragan. Karena beliau seorang juga sebagai kepala pasukan. Jadi bahasanya seorang mantri pemajikan otomatis harus mampu melindungi pajak-pajak yang dikumpulkan. Kalau tidak punya kesaktian, ya pemahamannya punya kesaktian yang mumpuni, tidak mungkin. Sehingga beliau ini dikenal memiliki murid-murid yang luar biasa, jumlahnya ratusan. Karena murid-murid beliau ini juga berfungsi sebagai Manggolojudho atau pasukan pertahanannya Mataram di sisi barat. Nah, di dalam olah kanuragan inilah jika murid itu sudah dinyatakan lulus, maka wajib dimandikan di sebuah sumur. Yang kemudian tadi kalau dilihat di foto-foto di grup, ada sumur windu namanya. Nah, sumur itulah yang digunakan untuk mentasbihkan murid-muridnya untuk menjadi pasukan Mataram. Jadi ada keistimewaan luar biasa sumur windu itu sampai saat ini. Salah satunya adalah debit airnya dalam musim hujan tidak pernah bertambah, pada musim kemarau panjang pun tidak berkurang. Kadang hampir satu desa itu ngambilnya ke sana kalau musim kemarau, ketika sebelum ada PDAM. Dan sampai sekarang yang masyarakat yang masih menggunakan sumur, ketika musim kemarau, maka mengambil airnya ada di sumur windu yang tadi pagi kita pasang pelang juga cagar budaya. Nah, sebelum beliau menikah dengan Rainten inilah beliau Raden Ngabei Kramalaksana ini berguru kepada salah satu kiai ulama saat itu yang terkenal di daerah Banyumas, yaitu Kiai Jumirin. Nah, dari Kiai Jumirin inilah karena kecakapan beliau, kepandaian beliau mencerna ilmu Al-Quran, ilmu keagamaan, beliau diambil menantu untuk yang pertama kali. Jadi istri pertama dari yang Raden Ngabei Kramalaksana ini adalah putri dari Kiai Jumirin. Setelah menikah dengan yang bernama Endang Sulastri. Nah, Nyai Endang Sulastri ini setelah menikah berpindah ke Demak, mengikuti Eyang Kramalaksana karena beliau seorang Manggolojudho atau pasukan di Keraton Demak, sehingga dibawa pulang ke sana. Namun dalam perjalanannya ketika telah memiliki 3 putra, Endang Sulastri wafat, istri beliau, sehingga 3 putranya ini 2 ikut kakeknya yaitu Kiai Jumirin menetap di Demak, yang kemudian dari beliau ini menurunkan kami yang di Jawa Timur. Jadi dari Demak mengarah ke Jawa Timur. Termasuk kami ini, saya adalah salah satu keturunan yang ada di Jawa Timur. Sedangkan 1 putranya ikut dibawa ke Kebumen atau Panjer saat itu. Dikumpulkan dengan Ramanda beliau, yaitu Raden Ngabei Kramayuda. Dari sinilah beliau memulai karirnya sebagai orang kepercayaan dari Raja Mataram saat itu. Sehingga beliau satu-satunya Manggolojudho yang dipercaya penuh di dalam hal urusan menarik pajak kepada masyarakat dan menjaga keamanan Mataram di sisi barat. Perjalanan itu sungguh luar biasa. Nanti di dalam tulisan buku yang sudah kita hampir selesaikan, saya tidak akan ceritakan semuanya, biar nanti bukunya menjadi penasaran. Intinya adalah leluhur kita bukan orang sembarangan. Beliau seorang ulama, beliau seorang kesatria yang pilih tanding, seorang yang mempunyai jiwa satria. Satu hal yang ada dalam catatan Banjaran Demak itu adalah
ketika bulan Sya'ban menjelang Ramadan, separuh padi di dalam rumbung rumahnya dibagikan kepada masyarakat. Jadi tidak 2,5%, tapi 50%. Apa yang beliau miliki dibagikan kepada masyarakat. Kemudian artinya bahwasanya di sini di bulan Sya'ban itu beliau berbagi kepada masyarakat. Separuh hartanya beliau bagikan kepada masyarakat. Sehingga cukup dikenal sebagai orang yang sangat dermawan terhadap masyarakat sekitarnya. Oleh sebab itu, mari kita mencontoh ini sikap, perilaku, dan karakter beliau di dalam hal gemar bersedekah. Jadi beliau sungguh luar biasa dalam hal ini. Banyak catatan, salah satunya juga di manuskrip di Keraton Cigugur, Kuningan, menyebutkan beliau orang yang bijaksana. Tidak banyak omong, tapi selalu bertindak cepat dan tepat. Jadi ini banyak saya telusuri bersama tim, di mana lokasi-lokasi yang pernah beliau singgahi dan pernah ada catatan tentang beliau. Kami tim sudah menemukan seluruh dari makam leluhur Eyang Ramalaksana, mulai dari Eyang Banyak Patra, kemudian Kiai Aden, Kiai Sutamenggala, Kiai Sutapraja, Kiai Raden Ngabei Ramayuda, dan Eyang Ramalaksana. Jadi semuanya sudah kita temukan dalam kurun waktu 9 tahun. 9 tahun kita telusuri, alhamdulillah semuanya valid, semuanya ada data primer, tidak sekedar ngarang. Jadi semuanya ada, bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademisi maupun secara moral, bahwa itu adalah betul-betul keturunan makam-makam dari leluhur Eyang Ramalaksana. Akan dibukukan ya? Ya, jadi kalau yang dicetak tadi oleh Om Anto, ketua, yang buku silsilah yang baru tertera di sana. Nah, salah satu pakuncen atau penjaga yang bisa dihubungi untuk leluhur kita, yaitu makam Eyang Banyak Patra, putra Brawijaya pertama, ke-5, putra yang atau istilahnya leluhur kita, yang kemudian dikenal juga dengan Joko Lancing, Banyak Wide, dan banyak lagi nama beliau, ada di Taman Sari ya? Taman Sari, Karanglewas, Banyumas, Purwawa Banyumas. Di sana ada 2 makam leluhur kita, selain Eyang Banyak Patra, adalah Eyang Kiai Sutamenggala. Nah, di sana ada makam yang Mas Januar ini yang bertugas menjaga di sana. Jadi kalau sedulur Selawase ingin berziarah, bisa menghubungi Mas Januar. Nah, ini kalau beliau dikatakan juru tidak mau, dikatakan juru antar. Juru antar. Jadi tugasnya adalah mengantar saudara kita jika ingin berziarah. Kemudian kalau ingin ke Trawulan atau istri, termasuk kemudian Yai Sutapraja, bisa menghubungi saya. Kalau di makam Eyang Ramayuda, Mbah Bagio, bukan Mbah Bagio, saudara kita Subagio ya namanya, Subagio ya. Nanti ada di Desa Kaliputih, beliau yang menjaga atau merawat makam di sana, walaupun sementara ini dalam kondisi masih darurat. Karena sebetulnya makam beliau dulunya cukup megah, karena penduduk sesepuh di sana menyebutnya dulu itu makam terhormat, makam Demang, yang bernama belakang nggak tahu, lupa, tapi belakangnya namanya Yuda. Tapi 10 tahun terakhir tidak ada yang merawat, akhirnya roboh. Setelah roboh sama masyarakat sekalian diratakan, hanya tinggal 1 batu nisan saja. Nah, sudah kita kunjungi kemarin, kita gali informasinya, alhamdulillah secara koordinat memang betul. Kemudian secara cerita dari masyarakat di sana memang itu adalah makam Demang Kramayuda. Sehingga kami berani memastikan bahwa itu adalah makam yang Kramayuda, Ramanda, jadi dari yang Raden Ngabei Ramalaksana. Sedulur Selawase, dengan kondisi semacam ini, mari kita bersama-sama berpikir, apa cukup dengan seperti ini atau perlu ada perbaikan-perbaikan, mengingat kita bangga sebagai keturunan Ramalaksana. Kita bangga bagian dari keluarga besar Ramalaksana. Namun kondisi makam beliau semacam ini.
Pengurus dalam hal ini Om Anto sudah berencana ingin memperbaiki agar ketika saudara-saudara kita dari manapun asalnya berziarah ke sini bisa berdoa dengan khusyuk, bisa merasa nyaman untuk berdoa. Pastinya semuanya harus kita pikirkan bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengurus, tapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai anak turun Raden Ngabei Kramalaksana. Monggo Mas Anto, Om Anto, ini selaku statementnya. Ya. Memberikan Aku nggak bisa ngomong, cuma bisa bekerja aja. Dan terima kasih sedulur Selawase yang sekarang ini sudah mulai mau guyup dan mulai mau open pada semuanya, juga sudah mau memberi data-data keluarganya. Saya matur nuwun, bahkan masih terus menemukan kembali keluarga-keluarga baru. Seperti kemarin ada data baru, informasi data baru, dan tadi juga ada data baru. yang datang membawa data. Tadi juga ada yang datang membawa data. Ada data yang belum ketemu sama sekali. Kemarin ini keluarga dari Setawisesa. Ya, Kiai Zamzam. Setawasesa yang keturunannya itu ada yang namanya Kiai Zamzam. Nah, Kiai Zamzam itu Putra. Makamnya ada di Taman Winangun, di makam Damarjati. Nah, itu tempatnya tidak jauh dari homestay. Suatu saat akan kita gali lebih jauh di mana dan bagaimana itu Kiai Zamzam, karena sudah mulai ditemukan sanak keturunannya. Nah, saya juga memohon juga kepada sedulur Selawase untuk mau memberikan data keluarga untuk kami catat dan selengkap mungkin. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bersilaturahmi, kebetulan ke satu daerah atau ke daerah lain, itu langsung jadi bisa bersilaturahmi. Selanjutnya ini yang Bau Rekso makam ini, wilayah Selak Pak Ari, monggo. Ya, terima kasih. Saya Ari Kurniawan bin Mujahid bin Haji Jalal bin Kertawijaya bin Kertadiwirya bin Kertamunggala bin Kramalaksana. Ini bagus ini, harus dihafal begitu. Jadi saya salah satu yang tinggal di Selang memang, dan beberapa keluarga kalau ke makam juga biasanya kontak ke kami, samping juga ke juru kunci. Jadi salah satu peninggalan beliau yang sampai saat ini itu masih tadi diceritakan di Seta, bahwa beliau adalah pengumpul pajak dari wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan sebagainya. Jadi pada eranya dulu pajak itu dikumpulkan diantar ke Jogja, ke Mataram itu setelah duhur, setelah beliau itu sowan di kabupaten. Jadi semua itu berkumpul di Selang, terus sampai sekarang itu masih ada tilasnya, istilahnya tilase, berupa pasar Senggol yang saat ini di Selang. Jadi itu ceritanya dulu itu merupakan para pengantar pajak yang akan dikawal oleh Eyang Kramalaksana. Nah, kenapa kok kayak gitu? Nggak berani sendiri, itu karena dua penghantaran itu sempat dibegal para pengantar pajak itu di daerah Bulu Pitu oleh Joko Sangkrip. Ceritanya itu seperti itu. Cerita yang cerita. Nah, dibegal oleh Joko Sangkrip. Joko Sangkrip itu nama lainnya siapa, Om?
Wah, itu saya enggak tahu. Nggak berani nyebut. Enggak tahu, benar enggak tahu. Jadi itu di daerah Bulu Pitu, di daerah Kutowinangun. Sebelum masuk Kutowinangun itu ada Bulu Pitu. Nah, di situ dibegal 2 kali, tapi itu kenapa beliau begal itu sebenarnya itu ceritanya itu karena diperintah oleh istrinya yang sosok Sewude makhluk yang lembut itu dari di Bulu Pitu. Jadi kalau kamu mau ketemu keluarga kamu yang seorang raja itu kamu harus merampok upeti-upeti yang dari Banyumas. Nah, itu terjadi 2 kali dan pada saat itu raja marah dan diperintahkanlah Eyang Kramalaksana untuk mengawal pengiriman pajak itu. Dan alhamdulillah pada saat Eyang Kramalaksana mengawal pengiriman pajak itu dan benar di Bulu Pitu di daerah Kali Putih sana itu dibegal dan Eyang itu bisa merangket dan membawanya ke Mataram dan ternyata setelah ditelisir ternyata begal itu juga merupakan keturunan dari kelasnya Mama. Dari Jogja juga, sehingga pada saat itu juga tidak dihukum tapi akhirnya ya diberikan pangkat pada saat itu. Jadi itu gambaran yang terjadi di Kebumen, khususnya di Selang, bahwa petilasan beliau yang tadi dipersyaratkan sebagai cagar budaya adalah syaratnya minimal umurnya 50 tahun. Tapi ini makam ini yang itu di eranya itu dulu hidup di era beliau adalah di tahun 1600-an, 1650-an. Beliau diperkirakan tinggal di Selang. Itu dijelaskan tadi benar di Babat Seruni, di Babat Kebumen itu juga dijelaskan. Jadi kami dan tim keluarga besar Kramalaksana Kertamenggala itu sudah berusaha untuk mendudukan beliau Eyang Kramalaksana pada porsi yang seharusnya, yang harusnya itu beliau juga moncer harusnya di Kebumen. Dan sebenarnya itu sudah dimulai dari apa? Dari jalan yang menuju ke sini itu sudah dikasih nama Jalan Kramalaksana. Mungkin dari saya itu monggo kalau misalnya mau ke makam Eyang Kramalaksana, saya tinggal di Desa Selang di belakang Cijago. Terus kalau juru kunci di sini yang paling dekat itu Mbah Timin. Nanti kalau di buku edisi terbaru juru kunci makam, alamat, nomor telepon itu sudah tertera semua. Sehingga kalau ada sedulur selawase mau berkunjung itu sudah tinggal kontak dari nomor HP beliau-beliau yang ditugaskan sebagai juru antar maupun juru kunci. Nah, ini salah satu juru kunci yang ada di kamarnya adalah Mbah Timin. Nah, ya ini Mbah Timin adalah juru kunci makam yang Kramalaksana yang tinggal di barat makam. Jadi kira-kira 100 meter dari area. Assalamualaikum. Salam. Nah, ini Mbah Timin. Mbah Timin itu beliau adalah sebenarnya menantu juru kunci terdahulu Bapak Mujahid. Beliau adalah dulu bapaknya dia itu tinggalnya di depan masjid sini dekat makam. Tapi beliau sekarang itu tinggal di 100 meter lah. 100 meter dari Pak Timin, yaitu Mas Yusuf yang tinggalnya di Kedung Bener. Sebenarnya kalau naik bis mau ke sini itu bisa kontak Pak Yusuf, itu sebenarnya seperti itu. Jadi itu gambaran dari beliau yang Kramalaksana, dan kami kebetulan memang juga keturunan beliau dari jalur putra beliau yang bernama Kertamenggala yang makamnya
Alhamdulillah juga tadi juga sudah ditetapkan bersama-sama dengan kami yang kami di sana sebagai lokasi cagar budaya. Jadi tadi kalau disampaikan bahwa yang Kramalaksana itu adalah mantri pemajegan, kalau Eyang Kertamanggala adalah demang pertama di Kelurahan Selang pada saat itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Selamat malam sedulur selawase. Monggo yang lain. Nah, barangkali ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu, monggo kami persilakan. Diatur Mas Bambang. Barangkali ada yang saudara-saudara yang ingin menyampaikan sesuatu atau pertanyaan, monggo. Mumpung kita lagi bertemu secara live. Baik, terima kasih Om Zeta dan sedulur selawase yang ada di lokasi di makam. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Amin. Malam hari ini kita menjadi saksi, walaupun beberapa saja yang bergabung, tapi ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan acara semacam ini lebih terencana dan bisa berlangsung dengan lebih baik. Silakan rekan-rekan yang akan bertanya, monggo. Saudara-saudara Mas Bambang, jangan rekan-rekan. Kayak dulu. Kebiasaan. Sedulur-sedulur. Betul. Selawase monggo. Om Putut silakan. Udah online dari tadi pertama itu. Oh iya banyak. Banyak. Ya ada yang Oh ya. Berapa Sini, orang? Mas. Selamat malam. Bentar, Mas Putut dulu. Wah, ini dia nih sutra. Selamat malam. saya tertarik banget tuh ceritanya. Itu bisa difilmkan lah. Saya senang banget itu. Nah, gitu. Caranya benar itu bagus itu. Jadi saya terinspirasi lah bahwa ini emang benar-benar harus dinaikkan lah ke layar lebar gitu. Ya sempat gitu ya. Kita pengen sowan ke sana gitu. Kita sebetulnya lagi nunggu juga nih dana yang mau bikin Tuanku Imam Bonjol. Sampai sekarang belum selesai meetingnya. Kalau emang bisa ke sana ya, saya mau angkat ini. Ceritanya saya tertarik tuh sama dari keturunan Tamanggala itu. Aduh, enak banget itu ceritanya. Langsung saya memori gitu. Bisa saya boleh dikatakan prioritaskan bahwa masyarakat biar tahu lah siapa itu Raden Kramalaksana. Mungkin dari saya cukup dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Putut yang ada di Cibubur. Ya. Terus, aduh, mohon maaf ada yang nggak pakai nama nih siapa? Om siapa nih? Yang belakangnya ada. Coba angkat tangan tadi yang Mas apa? Ya, siapa? Ya, Ari Kurniawan. Oh, Om Ari dibuka itunya mic-nya. Di Selang. Bentar. Om Ari belum muncul. Ya. Mic-nya. Oh, saya ikut live. Oh, bukan. Ini. Aduh, saya lupa. Kalau nggak pernah ketemu. Yang belakangnya ada figurannya. Apa itu? Bapak yang pakai nama user. Siapa tuh? Ya, Ones. Ones. Adik kelas. Yang belum dimaafkan. Enggak sambung. Monggo Mas Aziz. Om Nur Aziz. Silakan Om. Jam berapa di situ? Adisdara ini Adisdara. Iya. Sebentar, kalau sudah selesai aku pengen ke situ. Pak wakilkan saya. Itu ada yang Tak wakilkan. Oke, siapa lagi? Moga.
Mbak Aziza, silakan Mbak Aziza kalau ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah kalau seperti ini kita jadi tahu sedulur-sedulur yang sebelumnya tidak pernah tahu. Semoga Mbak di Kendal itu, Pak. Gimana? Mbak Ziza di Kendal itu. Ya, saya adiknya Mas Aziz. Adiknya Mas Aziz. Mungkin Mas Ari lupa ya. Mas Ari, mohon maaf, putranya Pak Jahid ya, Pak Dijahid. Oh, bon. Ya. Bu Tuti kalau mau menanyakan atau komentar monggo, Bu. Enggak? Ya udah. Ini ada sedulur juga dari Jogja, Mas Toto Purwantoro, monggo Mas Toto menyalami sedulur-sedulur. Kalau berkenan silakan. Oke. Monggo yang lainnya kalau akan berkomentar. Ini Mas apa sih yang pakai? Ya itu, monggo Mas, dibuka dulu mic-nya. Mic-nya belum buka. Mic-nya belum buka. Di unmute. Sebelah kiri klik. Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Oke, tahniah semua tim, terutama Pak Anto dan lain-lainnya. Saya kurang ingat nama-nama, minta maaf lain kali mungkin saya boleh ingat. Ya, saya Haji Rashid daripada Malaysia lah. Ya. Oke, Central sebab Malaysia ni bagi 3, utara, Central dengan selatan kan. Saya Central. Ya. Terima kasih banyak semua atas usaha jasa baik tuan-tuan semua. Menyusuri sejarah salasilah tentang keturunan Terah Kerama Laksana. Saya setuju dengan Tuan Putut punya cadangan tadi. Kalau anda kata satu ketika nanti difilmkan, nampak macam sesuatu yang agak menarik ini, ya. Okey, apapun untuk terkini dalam masa yang singkat ini, ada sedikit pertanyaan yang saya mau utarakan. Okey, bila saya tengok pada salasilah ni, Kerama Laksana ke bawah, saya cuma perlu baca siapa saja saudara-saudara kita. Cumanya daripada penceritaan tadi, Kerama Laksana ke atas. Ke atas maksud saya ke Prabu Brawijaya ni. Sebab penceritaan tadi itu, apa yang saya dengar, minta maaf, mungkin saya masuk lewat tadi. Saya online sekitar waktu Malaysia 26 minit lewat. Okey, yang saya dengar tadi Kerama Laksana dari tempat lain ke Yogyakarta dan seterusnya baru penceritaan tadi yang saya dengar ke seterusnya aktiviti dia seterusnya. Cumanya yang saya perlu nak ambil tahu sekarang ni adalah hubung kait salasilah daripada Kerama Laksana ni dengan Prabu Brawijaya ni. Macam mana dia punya hubung kait dia tu? Okey, terima kasih. Tolong siapa-siapa yang lebih arif tentang perkara ini. Baik, terima kasih Om Rashid di Malaysia. Ya, terima kasih sama kalau kembali. ke Indonesia jangan lupa mampir Bogor. Insya-Allah. Saya dulu sampai tidur rumah Pak Anto kok dulu. Siap. Ya. Baik, terima kasih Om Rashid. Ya, sama. Pertanyaannya langsung akan dijawab nih Om Seta, silakan. Di unmute dulu. Terus HP-nya jangan goyang-goyang, jangan ketutup itu ya mic-nya jangan ketutup tangan. Oke. Tangan itu nggak muncul suaranya. Oke. Ya. Ya, dengar. Oke. Yang di makam belum ada mic-nya tuh. Dibuka dulu. Sudah buka ini. Saya boleh dengar situ. Saya dengar, saya boleh dengar. Iya, betul. Yang di Malaysia oke. Yang di makam belum muncul suaranya. Di makam. Oke. Masih belum muncul. Belum muncul lagi ya. Mas Rashid sudah selesai. Nih yang di makam ini belum muncul.
Aduh. Oke. Saya punya sudah oke. Om Ones. Belum muncul Om Ones, suaranya Om Seta dari tadi. Masih di mute. Belum muncul. Om Seta. Belum kedengaran suaranya. Coba dicek HP-nya itu. Suaranya nggak ada. Nah, halo. Okay. Ya, baru muncul. Silakan. Oke. Untuk saudara kita yang di Malaysia, perlu kami sampaikan bahwa semua makam dari leluhur yang Kramalaksana sudah kita ketemukan. Oke, terima kasih. Kita sudah menempatkan keluarga yang terdekat untuk menjadi juru antar maupun juru kunci penjaga. Jadi beliau ini Kramalaksana bin Kramayuda. Makamnya ada di Kutawinangun. Kutawinangun, Kebumen. Oke. Bin Sutapraja. Itu makamnya ada di Jawa Tengah sana, ada di daerah Demak. Oke. Kemudian bin Sutamenggala. Sutamenggala, oke. Itu makamnya ada di daerah Taman Sari, Karanglewas, Banyumas. Bin Kyai Aden. Bin Kyai Aden itu makamnya ada di Rembang. Semua sudah jumpa, semua. Oke. Nah, kemudian bin Banyak Patra atau Banyak Wide atau Jaka Lancing. Itu makamnya ada di Banyumas juga. Nah, Banyak Patra inilah putra ke-117 dari Prabu Brawijaya V dari istri selir yang ke-71. Macam tuh ceritanya. Ya, seperti itu. Seperti dan itu. Data valid ada di Pustaka Keraton Surakarta maupun ada yang di Museum Trowulan, Jawa Timur. Oke, kalau sedikit saja kisah Prabu Wijaya nih kelima nih, siapakah di sana dia nih dulu? Prabu Wijaya nih, Prabu Wijaya kelima nih, siapakah dialah? Gelaran dia kah, pangkat dia kah, apa? Siapa dia? Majapahit sebelum runtuh kemudian menjadi Kesultanan Demak. Oke. Beliau adalah raja terakhir sebetulnya bernama Kertabumi. Kerta ada perangnya, muncullah Raden Patah putra beliau atau kakak tiri dari Raden Banyak Patra yang mendirikan Kesultanan Demak. Kesultanan, Sultan. Ya, setelah era Brawijaya V ini di Indonesia, di Nusantara, di Indonesia ini muncul yang namanya Kesultanan Demak, dipimpin oleh Raden Patah, putra beliau juga, putra dari Prabu Brawijaya V yang ke-111 dari selir yang ke-51. Saya kurang jelas nih, 115 itu apa? 100 itu apa? Anak ke 100, apa? 111. 111 itu apa? Angka apa itu? Putra nomor 111. Itu kisah zaman dulu yang istrinya ramai. Oke. Dia anak daripada anak Prabu Jaya kelima ke 111 macam itu. Ya. Yang perlu diketahui, Banyak Patra, leluhur dari Eyang Kramalaksana ini adalah putri dari Cina. Mana istri Prabu Wijaya V nih? Istri dia daripada Cina. Ya, dari Cina yang menurunkan dari Cina Yunan, Cina Selatan. Begitu. Jadi istri dari Yunan Selatan, seorang selir yang berasal dari Yunan Selatan, Cina daratan. Oke, jadi Prabu Wijaya V masa itu sudah Muslim lah, sudah Islam. Waktu itu masih belum. Masih waktu itu belum. Oke. Waktu dinikahi itu belum, karena Prabu Brawijaya pun
ketika Muslim itu kan di akhir jabatannya ketika turun sebagai raja. Sebelumnya beragama Siwa Buddha. Oh, oke. Yang juga Kalau Prabu Jaya yang- 5 itu zaman kegemilangan dia, itu berlaku tahun bila sebenarnya itu? Tahun 1478. Oh, lama dulu 1478. Ya. Oh, lama betul, sudah sekitar 600-an tahun. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Oke, oke. Aha. Jadi, Oh, begitu ceritanya. Oke. beliaunya saat itu masih beragama Siwa Buddha. Aha. Dan baru terakhir itu bersyahadat ketika disahadatkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh, Di begitu. Gunung Lawu, Oke. di daerah Karanganyar. Oke, keturunan Prabu Wijaya 5 nih, itulah saya pun sudah dengar tadi banyak dia punya anak-anak putra semua ya. Siapakah sultan yang terakhir? Sebelum, yalah saya sudah tahu Indonesia sudah tiada sultan. Ya. Siapakah sultan terakhir masa itu daripada Salasilah kita tu, yang masih mendapat pangkat gelaran sultan lagi? Bawah anak-anak keturunan cucu cicit Prabu Wijaya 5 ini. Prabu Brawijaya V ketika itu terakhir di Sultan Demak, Raden Patah. Kemudian hanya 2 periode sampai dengan kemudian tergantikan menjadi Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang, oke. Itu Danang Brawijaya dalam yang kemudian lebih dikenal dengan Joko Tingkir. Nah, dari Kesultanan Pajang inilah baru muncul Mataram Islam. Mataram Islam ya, agama Islam, oke. Dan dipimpin oleh Panembahan Senopati. Ini sudah tidak ada hubungan darah, tapi dengan kita Kramalaksana itu pada pertengahannya ketika di eranya Sultan Agung ke bawah, kemudian di Mangkurat itu banyak anak cucu dari Eyang Kramalaksana ini yang dinikahi oleh atau menjadi selir. Kalau di bahasa Jawa itu namanya garwo ampil. Selir itu kenapa? Kalau bahasa biasanya nama apa itu? Selir itu apa? Istri muda. Oke lah. Alright. Bukan putri simpanan ya, tapi istri muda. Iyalah, cuma kan. Oke. Oh, begitu. Ya, Amin paham itu Pak Amin. Itu dia kelas lain itu. Oke. Jadi balik pada tadi itu, siapa sultan terakhir? Siapa dia? Sebelum Indonesia tiada sultan. Sultan sampai sekarang di Indonesia masih diakui dan eksis. Kesultanan Hamengkubuwono ke-10. Itu adalah sultan dan diakui secara undang-undang di Indonesia. Oke, maksudnya walaupun zaman sekarang ini tak tahu, kalau saya melalui pembacaan saya Indonesia sudah tiada sultan. Tak tahulah, mungkin realitinya berbeza. Contoh macam Malaysia kan masih ada sultan-sultan setiap negeri. Masih wujud, masih ada kuasa, masih wujud di orang. Tapi kalau di Indonesia tu siapa? Maksud saya mau tahu di susul jalur kita ni yang masih di jawatan sultan kalau masih ada, ataupun siapakah sultan yang terakhir? Macam tu. Ya, jadi kalau dari keturunan dari Brawijaya V, sultan terakhir itu ada di Panembahan Senopati. Oke, itu tahun bila last tuh? Terakhir itu tahun bila? 1569. 1569. Oh, maknanya kalau kita balik pada saya punya persoalan tadi, siapakah yang terakhir dan susul jalur kita yang masih pangkat sultan terakhir ada 1569. Ya. Oh, begitu. Oke. Setelah itu sudah putus, tidak ada hubungan darah. Baru pada tahun 1600 banyak keturunan Brawijaya yang dari jalur Kramalaksana ini menjadi pejabat-pejabat di Keraton Surakarta. Kalau bahasanya pejabat di keraton, kalau bahasa yang mudah paham, jawatan dia apa sebenarnya? Kalau yang Kramalaksana jabatannya adalah mantri atau dirjen pajak. Dirjen pajak. Kalau contoh kalau di Malaysia adakah level menteri? Macam tu. Di bawah menteri. Jadi dirjen. Bawah menteri kalau Malaysia kira macam jabatan kerajaan paling tinggi macam itulah, ketua setiausaha lah orang panggil. Oh, begitu. Okey, dan sejak pada itu sudah tiada nama lah, sultan-sultan kau tiada, semua ketua-ketua jabatan itulah. Ya. Oh, begitu. Yang sebatas jabatan di keraton dan kemudian banyak putra-putrinya atau cucu-cucunya yang dinikahi sebagai istri muda sultan.
Oh, tapi keturunan ada dinikahi daripada sultan-sultan setakat ke situlah. Okey, rasanya untuk seketika ini memadai dulu lah. Itu lain-lain kali kita cerita lain tempat, lain masa. Iya. Okey, terima kasih banyak-banyak atas informasi ini. Kita beri peluang kepada saudara-saudara yang lain lah kalau nak tanya apa kan. Apapun, tahniah semua ahli tim, semua yang berusaha dengan penat lelah semua. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kalian semua dapat ganjaran pahala yang sebaiknya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Terima kasih Om Rasid dari Malaysia yang masih semangat. Beda 1 jam dengan kita. Ada juga hadir ini Om Adias. Selamat malam. Om Adias ini dari Bandung. Ya, ini sekretaris paguyuban ini. Jadi anak buahnya Om Anto. Kalau saya kan seksi humas. Kalau ini sekretaris. Kalau Madias sekretaris, apapun ditulis. Jadi silakan nanti yang bicara apa nanti ada tulisannya. Ada catatannya sama Om Madias ya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya apa Pak Mas Anto? Acara selanjutnya kalau menginginkan sesuatu yang lebih mencekam tapi tidak bertanggung jawab, kalau nanti misalnya yang di Malaysia tahu-tahu bisa bahasa Jawa kuno kamu tidak bertanggung jawab untuk mengembalikan. Bahaya itu. Oke, baik, terima kasih ya sedulur semuanya. Berhubung waktu juga sudah malam, sudah jam 10:30. Sini sudah 11:36 sini. Ya, sudah setengah 12 di Malaysia. Di Jogja sama sih, jam 3:06 itu karena masih ada banyak kegiatan di lokasi. Kita sementara off dulu biar mereka konsentrasi. Ya, insya Allah kita jumpa lagi. Nanti ceritanya dijadikan buku sama Om Zeta. Jadi jadi dalam buku insya Allah itu boleh dinantikan tuh. Setelah jadi buku kita baru bisa membaca dan tahu persis. Ini udah dingin-dingin ini hawanya ini. Baik ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali semua. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Sampai ketemu lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ini ya. Ini ya. Oke, sudah ya. Assalamualaikum. Om Adias baru masuk sudah bubar. Baru masuk langsung udahan ini, gimana ini? Kita sudah dari jam 9. Ya, makasih Om. Nanti rekamannya aja ya, saya rekam. Dari jam 9 ya. Ya, oke. Ya, siap. Kita tutup. Ya. Tutup.